Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Abu Al-Habib Abdullah ibn al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salafid dharani amin. Wa amma syukru gimana ya? Tadi iman niku syatran, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Sabar sudah kemarin, sekarang beliau bahas tentang syukur. Wa amma syukru fahuwa minal maqamati syarifati wal manazilir rafi'ah. Syukur itu termasuk minal maqamat, termasuk makom, pangkat, kedudukan, tingkat syarifah yang mulia, wal manazilur rafi'ah, dan tingkatan yang tinggi. Qala Allah Ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah telah berfirman, washkuru ni'matallah, kalian syukurilah nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya kalian menyembah. Iyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, kulu mir rizqi rabbikum mashkurulah, makanlah sebagian dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Ini perintah-perintah syukur. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Hai Daud dan keluarganya, beramallah syukur kalian. Wa qalilun, dan sedikit min ibadi, dari hamba-hambaku asyakur, yang banyak bersyukurnya. Sedikit sekali orang yang dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Wa qala ta'ala wa sanajzis syakirin, dan Allah ngendika, dan kami akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, man u'tiya fasyakara wabtuliya fasabara wa dzulima faghafara wa dzalama fastaghfara. Man u'tiya, barang siapa yang diberi oleh Allah, fasyakar, kemudian dia bersyukur, wabtulia, dan siapa yang dicoba, diberi ujian, fasabara, kemudian dia bersabar, wadzulima, dan dia dizalimi, faghafara, dan kemudian dia mengampuni orang yang berbuat zalim, wadzalama, dan siapa yang berbuat zalim, fastaghfara, kemudian dia minta ampunan. Zalama ini berdosa, bisa juga dia berbuat dosa kemudian dia minta ampunan. Ketika zalam tu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri, kemudian diminta ampunan. Semasa kata, kemudian Rasulullah SAW diam, tidak menyebutkan. Terus kalau ada orang melakukan seperti itu gimana? Rasulullah tidak meneruskan, itu berhenti. Faqalu, kemudian sahabat pada berkata, malahu ya Rasulullah, apa yang menjadi miliknya ya Rasulullah ketika orang tersebut melakukan hal-hal di atas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, merekalah orang-orang yang mempunyai lahum, mereka al-amnu, keamanan. Di dunia rasa aman, apalagi di akhirat pasti lebih aman. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani, dengan sanad yang hasan.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakira. Liyattakhidh ahadukum, sahadukum, kalian, salah seorang dari kalian harus menjadikan lisan yang berzikir, membikin lisan yang berzikir, wa qalban syakiran, dan hati yang bersyukur. Hadis musnad di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis dari sahabat Thauban. Tapi tidak bahasanya seperti ini. Bahasanya tidak seperti di atas, bahasanya seperti ini. Ketika diturunkan ayat alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Turunkan ayat ini, orang-orang yang menyimpan emas perak dan dia tidak menyedekahkannya di jalan Allah. Nah, ketika ayat ini turun, ancaman-ancaman kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat turun. Qala, kemudian Thauban matur pada Rasulullah. Beliau bercerita, kunna ma'a Rasulillah fi bi'ati asfarihi. Beliau bercerita, sesungguhnya kami dulu bersama Rasulullah di sebagian bepergian kami bepergian. Kemudian faqala ba'du ashabi, sebagian sahabat berkata, qad nazala fi dzahabi wal fiddati man nazal. Telah turun ayat dalam masalah emas dan perak apa yang telah turun. Falau anna alimna ayyul mali khairun ittakhadna. Andai kata kami tahu harta apa yang baik yang bisa kami simpannya. Kemudian Rasulullah jawab, afdaluhu lisanan dzakira. Yang lebih utama adalah lisan yang berzikir, wa qalban syakira, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala imani. Disebut afdal yang seseorang dipunyai adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu dia untuk bisa menjalankan keimanannya. Ini hadis musnad Imam Ahmad. Al-hadits wa qala alaihi salatu wassalam, awwalu man yud'a ilal jannati al-hammadun. Rasulullah juga bersabda, awwalu man yud'a ilal jannah, awal orang yud'a yang dipanggil ilal jannah untuk masuk surga, al-hammaduna adalah orang-orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu muji pada Allah. Alladzina yahmadunallaha ala kulli hal, alladzina itu orang-orang yahmaduna yang memuji Allah pada Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan, dalam keadaan susah, gembira, selalu muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengendika hadis ini adalah hadis sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim dan diakui oleh Imam Dzahabi. Hadis kalau disahihkan oleh Imam Hakim dan kemudian diakui oleh Imam Dzahabi, maka itu sudah valid, benar-benar sahih. Wa ma warada fi fadli syukri. Hadis ini menunjukkan keutamaan syukur, perintah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama, dan hadis-hadis atau nas-nas, hal-hal warada yang datang dari syari', dari musyarri', dari Kanjeng Nabi atau dari Allah Ta'ala, fi fadli syukur, tentang keutamaan syukur, wa fil amri bi, dan dalam masalah perintah syukur, katsirun, ini banyak, itu banyak. Kemudian syukur itu apa? Wa aslus syukri, pokoknya kesyukuran adalah ma'rifatul abdi, adalah pengakuan seorang hamba bi anna jami'a ma, pengakuan sesungguhnya semua apa bihi yang berat, yang melekat kepadanya, yang dia rasakan, yang dengan adat padanya, minan ni'am, yaitu nikmat-nikmat, semua nikmat-nikmat yang ada padanya, yang dengan ya wa ma alaihi, dan apa yang berada di atasnya, minda dari ni'am, fi dhahirihi wa batini, di zahir dan batinnya, minallahi ta'ala, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafaddulan minhu, sebagai anugerah minhu, dari Allah,
Karena memang Allah yang memberi, kita tidak punya andil, memang benar-benar dari Allah, bukan dari kita, bukan jasa kita. Minhu subhanahu wa ta'ala wa amtinanan, dan sebagai anugerah. Jadi seorang pokoknya kesyukuran, bersyukur adalah hamba itu mengakui bahwa semua apa yang ada padanya, semua apa yang turun kepadanya dari nikmat-nikmat zahir dan batinnya, di zahir dia maupun batin dia, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niki pokoknya syukur. Wa minasyukri, dan termasuk syukur, dan dari situ kemudian berkembang syukur itu. Wa minasyukri, dan termasuk bersyukur adalah al-farahu biwujudin ni'am, kegembiraan karena terwujudnya sebuah kenikmatan-kenikmatan. Min haitsu innaha wasilatun ilal amali bi taatillah wa inil qurwanailil qurbi minhu. Tapi bukan gembira sebagaimana kegembaran kita, tapi gembiranya dipandang dari sudut pandang bahwa ni'am itu sebagai wasilah, sebagai perantara dia untuk beramal, sebagai saran dia untuk beramal, melakukan taat kepada Allah Ta'ala, wanil kurbi, dan mendapatkan kedekatan dari minhu, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika ada kenikmatan, kita punya harta, oh berarti gembira karena ini bisa mengantarkan kita kepada amal. Iso nyumbang di masjid, iso memberi kepada orang fakir, bisa beri anak yatim, bahkan bisa memberi kepada keluarganya pun, itu juga bisa mendekatkan, menyebabkan kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini farah biwujudin ni'am. Tapi termasuk ya farah biwujudin ni'am, tahu bahwa ini berarti Allah memberi nikmat kepada dia dari pandang ini, bukan dipandang bahwa itu akan kemudian menjadikan kita bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut. Ini sama sekali nggak bersyukur. Semua orang pasti gembira karena mau dibikin kenikmatan itu untuk kesenangan kita, tapi tidak. Tapi dipandang kalau dia mau, yakni ketika ada harta apa, alhamdulillah saya bisa memberi ini, bisa dekat sama Allah, saya bisa ini, saya bisa menyenangkan keluarga, saya bisa seperti ini. Nah, yang dulu pakaiannya kotor ketika Jumatan, oh saya bisa pakaian yang lebih layak. Dan ini yang sahabat selalu pandang, mereka memandang nikmatan itu dari sini mereka. Makanya ketika mereka di Rasulullah ngendika, ya Rasulullah, itu nikmat, itu adalah anugerah dari Allah, masa bisa mendatangkan keburukan? Karena mereka pandangannya ketika dapat, kan mereka mikirnya adalah sedekah, bagaimana caranya, bagaimana sholat dengan sempurna, pakaian sempurna, mikirnya seperti itu. Bagaimana membangun masjid, bagaimana bisa jihad fisabilillah dengan bil amwal, dengan harta. Maka ketika Rasulullah ngendika bahwa nikmat ini bisakah menyebabkan bahasanya saya lupa, menyebabkan keburukan. Dibuka yuftahu lahum dunya, kok bisa? Nah, mikir mereka kan, sekarang saya mau sedekah untuk mau supaya Islam supaya maju, bisa punya peralatan perang yang sempurna sehingga orang nggak gampang menyerang. Mereka kesulitan, maka mikirnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut biwujudin ni'am, farah biwujudin ni'am min haitsu innaha wasilatu, itu sebagai sarana untuk dia semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian dijawab Rasulullah, apakah kalian anggap itu baik? Dibukakan dunia itu dianggap baik? Enggak. Nah, kebaikan pasti tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ini campur-campur dunia ini justru menjerumuskan kita, membikin kita lena. Nah, ini termasuk farah biwujudin ni'am min haitsu innaha wasilatun ilal amali bi taatillah wa inil qurbi minhu. Wa minasyukri, dan termasuk syukur adalah al-iktsaru min alhamdulillah, memperbanyak dari muji kepada Allah, wassana'i alaihi, dan
memuji dengan menyebutkan kenikmatan yang diberikan kepada Allah. Hamd yakni alhamdulillah, karo sana ya Allah alhamdulillah jenengan sampun maringi kula niki. Ya Allah jenengan alhamdulillah jenengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah napa sana. Kalau alhamdulillah niki hamd. Wa sana maksudnya bodoh alhamdulillah wa sana alaihi ta'ala bil lisan, dengan lisan. Berbanyak hamdalah dengan lisan ini termasuk adalah syukur. Qala sallallahu alaihi wasallam lau u'tiya rajulun min ummati dunya bi asriha. Andai kata seorang laki-laki, lau u'tiya, kata diberi rajulun seorang laki-laki min ummati dari umatku, diberi ad-dunya dunia bi asriha dengan semuanya. Andai kata ada seorang laki-laki yang diberi dunia semuanya, ini diberikan kepada laki-laki itu. Tsumma qala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, karena maka ucapan dia yaitu alhamdulillah itu afdhala min dzalika kulli, itu afdal daripada itu semuanya, itu lebih mulia daripada itu, daripada dunia semuanya itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya dan juga diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmidzi. Niki walhasil niki difahami bahwa alhamdulillah ini adalah ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dinamakan syukur karena mensyukuri lisan tapi zahiri tidak, tapi juga mensyukuri nikmat tersebut. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan seperti ini. Kalau kita kan syukur itu apa? Syukur itu seseorang menggunakan sebuah kenikmatan untuk peruntukannya. Ini namanya syukur. Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa itu? Itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini apakah alhamdulillah ini adalah mensyukuri nikmat makan? Kan Allah sudah rela dikata wong niku napa diberi makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah sudah ridho dengan senang dengan itu. Artinya apakah ini tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Zahirnya iya, sudah. Zahirnya iya. Walaupun secara takrif di sana ini adalah baca alhamdulillah adalah syukur lisan, bukan syukur ini. Alhasil gini atau gitu, tapi karena Allah ridho sudah rela, artinya itu sudah mencukupi syukurnya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali sallallahu alaihi wasallam niki maca alhamdulillah niki napa lebih utama daripada itu semuanya. Ini merupakan sebuah syukur kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam alhamdulillahi tamlaul mizan. Rasulullah juga ngendika alhamdulillah ini memenuhi mizan, cangkokan wadah mizan ada dua. Nah ini apa jenenge ininya ini kifatul mizan, kifatain ana kifah sing gini kifah sini. Lah ini mizan yang dimaksud adalah kifah, wadah timbangan yang ditaruh di situ kebaikan. Alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa qala alaihi salatu wasallam, hadis riwayat oleh Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, innallaha la yardha anil abdi ayyakulal aklata wa yashrabas syarbata fayahmaduhu alaih. Sesungguhnya Allah la yardha, benar-benar ridho, meridhoi anil abdi, hambanya, ayyakula
dia makan al-aklata satu makanan, wa syarbat dan meminum asyarbata satu minuman, fayahmadu kemudian dia muji pada Allah alaiha atas makanan atau minuman tersebut. Ini Allah wis ridho. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah ini berarti ini zahiri beliau berpendapat bahwa mengucapkan alhamdulillah itu tidak hanya syukur diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minas syukri, dan termasuk syukur lagi adalah al-amalu bi taatillah, beramal melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'ina bi ni'amillahi ala taatih, dan termasuk syukur dia menggunakan nikmat-nikmat Allah ala taatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadha ni'amallahi fi mawadhi'iha allati yuhibbuha Allah, dan dia yadha menaruh ni'amallah, nikmat-nikmat Allah fi mawadhi'iha di tempat-tempatnya allati yang yuhibbuha yang disenangi Allahu oleh Allah, yang Allah menyukainya. Dia menaruh nikmat-nikmat itu di tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinggo fakir, dinggo niki, dinggo napa termasuk nafkah keluarga niku. Wa dzalika huwa ghayatus syukri wa nihayatuh, dan itu syukur menggunakan nikmat Allah untuk peruntukannya ditaruh di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah, itu adalah ghayatus syukri, itu adalah puncak dari syukur, wa nihayatuhu, dan puncak daripada syukur itu sendiri. Wa alla, ini puncak syukur. Jadi kalau ulama niku memaknani syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi, napa jenenge niki, fima huwa lahu atau fima hiya lahu, untuk napa digunakan untuk apa yang nikmat itu untuknya, niki adalah napa syukur. Tapi kalau di sini beliau ngendika itu adalah puncak syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yatakabbar, termasuk syukur lagi alla yatakabbar bin ni'am, dia tidak takabur dengan nikmat tersebut. Dengan diberi nikmat tersebut tidak sombong atas manusia yang lain, atas sesama, merasa punya ini dumeh duwe ngene. Wala yaftakhira biha, dan dia tidak fakhar, tidak bangga-banggakan dengan nikmat-nikmat tersebut, ala ibadillah, meremehkan kepada hamba-hamba Allah taala. Wala yabghi wala yadgha, dia tidak berbuat zalim, wala yadgha, tidak semena-mena dengan nikmat tersebut. Dengan nikmat tersebut kemudian dia seenaknya sendiri, tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri, karena dia punya nikmat itu termasuk juga syukur. Wala yata'adda 'alal ibad, dan dia tidak menyerang, tidak menganiaya kepada hamba-hamba Allah. Wa man fa'ala syai'an min dzalik, dan siapapun yang melakukan sesuatu dari itu semuanya, takabbur, iftikhar dan seterusnya, faqad kafara nikmah, dia telah mengkufuri nikmah, walam yashkurha, dan tidak mensyukurinya. Mentang-mentang diberi kekuatan, mentang-mentang diberi tubuh besar, kemudian sombong semena-mena kepada orang lain, ini termasuk kufur nikmah. Begini syukur, disebut syukur oleh Allah, maka tidak sombong, tidak semena-mena kepada orang lain dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Wal kufranu sababun lisal bin ni'am wa tabadduliha bin niqam. Wal kufran, dan kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, justru menggunakan untuk sebaliknya, ini sababun, jadi sebab lisal bin ni'ami, untuk dicabutnya, untuk dihilangkannya nikmat-nikmat, wa tabadduliha, dan menjadi sebab pergantikannya nikmat bin niqami, dengan nikmah, dengan hukuman, dengan siksa. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, dzalika bi annallaha lam yaghum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu
Karena sesungguhnya Allah lam yaku tidaklah mughayyiran merubah nikmatan satu kenikmatan an'amaha yang Allah berikan ala qaumin atas sisi kaum hatta yughayyiru sampai mereka merubah ma bi anfusihim apa yang ada pada apa dengan mereka. Ai bitarkiya sebab meninggalkan bitarkihim sebab mereka meninggalkan asyukra mensyukuri alih atas nikmat tersebut. Ini ono dua ayat, yang satu umum, yang satu khusus. Kan yang sering dipakai adalah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada di pada kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Itu dimaknani umum. Tapi kalau ada dua ayat, yang satu spesifik, yang satu umum, maka yang umum dikembalikan yang spesifik. Ini kan spesifik. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Yang seharusnya bersyukur, yang seharusnya taat pada Allah, yang seharusnya itu digunakan untuk kebaikan, dan mereka merubah, maka Allah akan mencabut nikmat. Seperti ini kan spesifik. Persoalannya adalah ya ini biasa nih Gusti Allah seperti itu, memang tidak akan merubah kecuali mereka ada. Jadi ketika ada sesuatu yang turun pada seorang hamba, pada satu kaum, itu pasti karena kita berulah. Ya kan? Karena kita berulah, maka Allah menurunkan cobaan, mencabut kenikmatan dirubah dengan cobaan. Nah, Allah tidak akan mencabut itu kecuali mereka merubah diri mereka. Nah, ini memang kebiasaannya Allah seperti itu. Tapi kalau kita maknani kayak gitu, artinya ada kita itu bisa merubah keadaan kita tanpa Allah Subhanahu wa taala. Koyok-koyok ngono. Koyok-koyok nopo seperti itu. Nah, tapi sing jelas kita harus nopo Allah ya bukan Allah akan apa sih koyok-koyok kita yang menyebabkan perubahan ini, perubahan dari buruk ke baik. Kan kayak ono sombonge ono biyene. Tapi nek kita nikmat yang turun kepada kita itu tidak akan dicabut karena kita belum berbuat apa-apa sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Tidak mungkin ono sesuatu yang turun, cobaan yang turun kecuali ada kesalahan kita. Tapi kenikmatan mulai dari lahir kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Nah, makanya ini ulama-ulama memaknani itu dikembalikan kepada Quran ini, bukan kok kebalikannya, walaupun kenyataannya memang Allah biasanya orang nyebut kecuali kalau kita merubah keburukan yang kita punyai. Nah, makanya kayak Nabi Nuh ketika ketika istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara. Pada saat itu pasti diberhentikan oleh Allah hujan paceklik, susah semuanya. Kemudian kalau kalian mau berubah, mendekat pada Allah, istighfar kepada Allah, nyembahnya pada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan, akan memberi kalian kenikmatan-kenikmatan jannatin wa anhara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, beri semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu ulama-ulama maknanya ke sini, sebenarnya dimaknani ke sini. Nikmat itu tidak akan dicabut sampai kita merubah yang seharusnya kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya itu dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyembahnya pada Allah, untuk taat pada Allah. Nah, ketika kita lahir kemudian kita merubah, nah ini kan kita merubah, sudah dijanji dari awal, sudah diberi orang itu diberi watak untuk nyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan gak nyembah Gusti Allah mesti gak tenang, karena memang kita sudah kita menungso niku wis dijanji dan diberi
sibuk oleh Allah untuk diberi dipatek untuk napa kapan gak ngakoni Gusti Allah ya gak tenang kabeh, gak taat pada Allah, pengen tenang tenanan taat pada Allah. Semakin taat kamu semakin bisa menjiwai ketaatan kamu, maka kamu semakin tenang. Itu harus diwateki menungso. Nah ini kok dirubah kita. Nah ini bahkan Allah Subhanahu wa taala ya nikmat itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia niki. Ayat bitarkihim asyukur alaiha fatariku, orang yang meninggalkan li syukur pada syukur, muta'arridun, ini merentankan diri lisalbi untuk dicabut, dihilangkan, wal halaki dan kehancuran, dicabut kenikmatan tersebut dan akan merentankan diri untuk hancur. Wasyakiru, orang yang bersyukur, muta'arridun, ini merentankan diri sangat berpotensi lil khairi, untuk kebagusan, wal mazidi dan tambahan. Dia sudah mendekatkan diri untuk mendapatkan baikan dan tambahan. Qala Allah Ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ketika Rabb Tuhan kamu mengumumkan benar-benar la in syakartum, la in benar-benar jika syakartum kalian bersyukur, la azidannakum benar-benar kami akan menambahi sungguh kepada kalian. Nah, kita kalau ngerti bahasa Arab, la in syakartum itu diberi lam, benar-benar. La azidannakum, lam, la ini juga benar-benar, masih diberi nun, zidannakum, zata yazidu, asalnya kan azidu, la azidukum, tapi la azidannakum ini benar-benar janji yang Allah Subhanahu wa taala dengan dikuatkan. Cara niki bener ana sumpahe cara mangsa niku. Sumpah dan apa mentaukitinya. Wa minas syukri, dan termasuk syukur lagi ta'zimun ni'mah, mengagungkan, menganggap besar sebuah kenikmatan. Wa in kanat shaghiratan, walaupun kenikmatan itu adalah nikmat yang kecil. Ketika sudah menghargai sebuah kenikmatan walaupun nikmat itu kecil, nadharan, karena melihat ila azamatil mun'imi biha, karena melihat kepada kebesaran yang memberi nikmat dengannya, tabaraka wa ta'ala, banyak kebaikannya, wa ta'ala, dan maha tinggi. Karena kita melihat siapa yang memberi, maka kita seharusnya mengagungkan nikmat tersebut, dan ini adalah termasuk syukur. Summa inna lillahi ala abdihi ni'aman la katsiratan la tu'addu wa la tuhsa. Kemudian sesungguhnya lillahi, Allah mempunyai ala abdihi, atas hambanya, ni'aman, nikmat-nikmat katsiratan yang banyak. Sesungguhnya Allah mempunyai nikmat-nikmat yang banyak kepada atas hambanya, la tu'addu, yang tidak bisa dihitung, wa la tuhsa, dan tidak bisa disama nggih, ihsa yakni dihitung. Wal abdu, dan seorang hamba, ajizun, tidak akan mampu an ihsaiha, dari menghitungnya. Fadlan, apalagi anil qiyam, melaksanakan bisyukriya, mensyukurinya. Kita nggak mungkin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, karena memang nikmat yang kita ketahui ya, pernah ada nikmat yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui ya, itu sangat berapa persen, baru sangat sedikit. Yang tidak kita ketahui sangat banyak. Atau mungkin kita ketahui dan kemudian kita lupa bagaimana Allah menjadikan wong tua niki napa rahmate besar, sehingga kita ketika tidak bisa apa-apa wis diurusi wong tua. Itu karena Allah memberi rasa rahmat yang besar kepada seorang ibu dan seorang bapak, sehingga kita bisa hidup. Dewe kucing bisa melaku dewe, hewan-hewan mungkin bisa jalan sendiri, kita kecil tidak bisa apa-apa. Nah, itu kalau orang tuanya nggak diberi oleh Allah rahmat yang besar di hatinya, maka kita sudah ini nggak ngerti ini wong tua tok yang ini, padahal Allah lah yang memberi rasa rahmat yang besar di hatinya. Dan seterusnya sangat banyak lah yang kita tidak sadari, belum Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,
Wa in ta'uddu, dan kalian kalau kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sungguhnya Allah laghafurun, maha pengampun, rahimun, dan maha belas kasihan. Artinya kalian selamanya sebenarnya nggak akan bisa mensyukuri nikmat aja, nggak bisa kalian hitung, kalian pasti tidak akan bisa mensyukuri. Tapi Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang, maha rahmatnya tinggi. Wa yambaghi lil insani, dan sayuknya bagi seseorang, alla yanzura ila man fuddila alaihi fin ni'ami ala sabilil ghibtah, dan sayukjanya bagi seseorang alla yanzura, untuk tidak melihat ila man fuddila alaihi, terhadap orang yang diunggulkan atas dia. Dia tidak melihat orang yang di atasnya, yang diberi keunggulan oleh Allah kepadanya, fin ni'ami, dalam kenikmatan, ala sabilil ghibtati, atas jalan ghibtah, dengan jalan ghibtah merasa kepingin dapatkan apa yang lebih tinggi, wal istikthari, dan dengan pandangan menganggap banyak yang dipunyai oleh orang lain, kepingin banyak seperti yang dipunyai oleh orang lain. Fa innaha rubbama yasdari ni'matallah, karena rubbama kadang-kadang yazdari nikmat Allah, atau banyak sekali yazdari nikmat Allah, yazdari, dia akan meremehkan nikmat Allah ta'ala alaihi, kepadanya. Ketika kita melihat di atas kita, maka kita akan cenderung untuk meremehkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa yastahqiruha, dan menganggap rendah kenikmatan yang diberikan kepadanya. Fala yashtaghilu bisyukriha, kalau sudah seperti itu, fala yashtaghilu, maka dia tidak akan melaksanakan, tersibukkan dan melaksanakan bisyukriha, mensyukurinya. Tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut karena menganggap itu nikmat kecil dibanding dengan orang yang lebih tinggi. Fayakunu dzalika sababan lisalbiha anhu, maka itu tidak mensyukuri itu menjadi sebab lisalbiha, untuk dicabutnya nikmat tersebut anhu, dari dia, wa tahwiliha, dan sebab dipindahkan nikmat tersebut anhu minhu, darinya, dipindahkan kepada orang lain. Fala yu'tal katsira alladhi ghubita alaihi akhah wa labba ma'a dhalikal qalil ma'a dhalik al-qalilul ladzi qad a'tahu maulahu li tarkihi syukur. Kalau sudah seperti itu, fala yu'ta, maka dia tidak diberi al-katsira, perkara nikmat banyak, alladzi ghobita, yang dia iri, menginginkan alaihi, atasnya, akhu, saudaranya, yang dia mengireni kepada saudaranya. Sudah ketika dia melihat orang yang di atasnya, gak gelem syukur. Ketika gak syukur, maka nikmatnya dicabut. Maka akhirnya apa? Dia tidak diberi oleh Allah seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya yang lebih hal banyak, yakni nikmat banyak yang diberikan, sebagaimana nikmat banyak yang seperti yang diberikan kepada saudaranya yang dia iraini. Wa yuslaba, dan dia dicabut, madzalika, bersama itu, selain itu dicabut, al-qalil, nikmat sedikit yang dianggap sedikit, dalam tanda kutip sedikit, alladzi ta'tahu maulahu, yang tuannya, maulahu, tuannya, ta'tahu, telah memberinya, litarkihi syukur, karena dia meninggalkan syukur, wa adami hifdhihi, dan dia tidak menjaga lil adab, ada adab ma'arabi, bersama Tuhannya, dan dia tidak mau menjaga adab bersama Tuhannya. Wa fil hadis, dan dalam hadis, unzuru ila man huwa dunakum, lihatlah kalian kepada orang yang lebih rendah dari kalian, man huwa dunakum, fahuwa, ini ashdaru, lebih pantas, lebih patut, Allah tasdaru, lebih bisa, lebih patut, lebih bisa, Allah tasdaru, kalian tidak meremehkan,
nikmatallahi, nikmat Allah alaikum kepada kalian. Hadis yang ma'ruf, yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Bahasa ini Kanjeng Nabi di dalam sahih yang diriwayatkan oleh Muslim seperti ini. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kalian kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, lebih nikmatnya lebih kecil daripada kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Fahuwa ashtaru alla tastaru ni'matallahi alaikum, ini lebih patut untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini bahasanya sahih Muslim. Kalau Imam Bukhari bahasanya inadhan ila nadhara ahadukum bila man fuddila alaihi fil mali wal khalq fal yanzur ila man huwa asfala min. Memberi solusi Kanjeng Nabi. Terus gimana ya Rasulullah? Mesti kita mau nggak mau ya kita uang yang di atas kita. Wong seliweran dengan kita sepeda motor wono uang motor mobil ning ngarepe. Sepeda motor elek yo ngarepe wono lu sepeda motor. Mau nggak mau kan kelihatan. Tapi Kanjeng Nabi memberi solusi di dalam hadis Sahih Bukhari. Ketika kalian melihat kepada orang yang diunggulkan atas kalian nikmatnya, harta ataupun apa, ya, hartanya, fal yangdur, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Anak selewat wong sing niki, maka kemudian lihat kepada orang yang lebih rendah kita, masih banyak ternyata. Saya tidak akan meremehkan nikmat tersebut. Di sini kan hadis ini, lihatlah kepada orang yang jangan melihat kepada yang di atas kalian. Tapi kan kadang kelihatan, mau mestilah kelihatan. Maka kemudian Kanjeng Nabi di dalam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari ngendika bahwa ketika kalian melihat orang yang diunggulkan ditaruh di atas kamu, maka ada hartanya tamanya, maka lihatlah kepada orang yang setelah itu lihatlah kepada orang yang di bawah kamu. Kita akan bersyukur. Gak enak itu pasti kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat bisa melihat, ini iman jelas nggih. Nikmat bisa melihat kenikmatan yang diberikan kepada kita, itu juga nikmat besar. Iman ya, tapi kamu masih bisa melihat bahwa kamu diberi nikmat oleh Allah. Ini adalah sebuah nikmat sendiri lagi. Makanya ketika syukur ya perlu syukur meneh. Gusti Allah. Ketika ada para ulama, syukur itu perlu syukur. Kamu dengan melihat orang yang di bawah kamu kan syukur nikmat. Lah itu kamu bisa taufik, bisa nikmat besar, mesti bisa melihat seperti itu nikmat Gusti Allah juga. Maka syukur kita tidak bisa mensyukuri nikmat kita, karena nikmat syukur itu juga nikmat. Sampai diceritakan ada orang yang kena penyakit lepra, tangannya buntung, matanya buta, terusnya ceritakan dengan cerita dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Lah nak tanya jenengan nikmate napa kok isih maca alhamdulillah. Alhamdulillah, saya masih diberi lisan yang bisa mengucapkan alhamdulillah. Saya diberi hati yang bersyukur kepada Allah. Nah, ini enggak sembarang orang. Nah, ini justru nikmat yang paling besar ini termasuk adalah bisa melihat nikmat yang kita yang kita nikmati, yang diberikan oleh Allah sekecil apapun. Bisa niki. Waqad faddalallahu ba'dal ibad ala ba'din li asrarin lahu fi dzalik. Dan benar-benar Allah faddala, mengutamakan, mengunggulkan ba'dal ibad, sebagian hamba-hambanya, ala ba'din, di atas hamba yang lain, li asrarin lahu, karena rahasia-rahasia miliknya yang Allah tahu fi dzalika, dalam masalah itu.
Ono yang diberi rizki karena untuk memberi rizki kepada hamba Allah. Selalu datang terus dari wali-walinya Allah. Ada yang diberi rizki oleh Allah akan dilancarkan terus selama dia memenuhi kebutuhannya hambanya. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Ini kita termasuk asrorin lahu, termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi orang ini kekayaan. Wa hikamin, dan karena hikmah-hikmah la yattali'u 'alaiha siwahu, yang tidak melihat alih atas hikmah tersebut siwa selain Allah. Wa limanafi'a, dan karena ada kemanfaatan wa masalihah, dan kemaslahatan lahum la yuhitu, yang tidak bisa meliputi, yang tidak bisa mengetahui secara persis ilmiah tentang ilmunya ghairu selain Allah. Karena ono hamba kalau dikai duit niku nggih rusak. Ada hamba-hamba Allah ketika diberi kekayaan dunia dia rusak. Tapi ada hamba-hamba Allah kalau tidak diberi oleh Allah niki tambah rusak. Memang Allah kepingin ini jadi bagus ya diberi, kalau memang gini, kalau nggak punya niki wah rusak nyolong mana iki cukup. Memang Allah menghendaki baik untuk dia. Tapi ada orang-orang yang ketika tidak diberi justru malah mendekat pada Allah. Ketika susah malah mendekat Allah. Ya sudah, kadang-kadang disusahno bin marek Gusti Allah. Nek gak dikonokno ya ora eling Gusti Allah. Ini artinya masih hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berarti artinya kayak kita ini kalau gak ada kesusahan kan gak patek ndonga Gusti Allah, gak iso khusyuk tenanan. Pernahkah kita khusyuk ndonga kalau gak ada hal-hal yang seperti itu? Kan gak pernah. Artinya masih dikehendaki baik oleh Allah artinya. Nah, ini manfaat, kemaslahatan mereka yang tidak ada seorang pun yang mengetahui secara persis, yang meliputi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falyardal 'abdu bi qismati rabbih. Maka seorang hamba ridholah dengan pembagian Tuhannya. Apa yang diberikan oleh Allah ridhoi. Wal yashkurhu, dan syukurlah kepadanya ala ma'atahu, atas kenikmatan apa yang Allah a'tahu berikan kepadanya min ni'ami, dari nikmat-nikmatnya. Wal yas'alhul mazida min fadlih, dan mintalah kepada Allah al mazida, tambahan min fadlih, dari anugerahnya. Fa inna khazainas samawati wal ardi fi qabdatihi, karena gudang-gudang kebaikan, gudang-gudang kenikmatan yang fis samawati wal ard, yang ada di langit maupun bumi, ini fi qabdatihi, dalam genggamannya. Wa jami'ul khairi biyati, semua kebaikan berada di tangannya. Kita tambahan kebaikan. Yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan Allah qadirun, maha mampu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, mampu semuanya. Minta tambahan pada Allah. Kita terima, kita ridhoi. Sering kita ucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina. Gusti Allah yang pangeran. Saya raditu billahi, saya ridho Allah sebagai Tuhan kami. Allah menentukan kayak apa kita ridhoi. Itu kalau diucapkan benar-benar wis luar biasa ini. Jadi raditu billahi robba, rob sebagai Allah yang merintahkan apa saja. Kita hanya hambanya, harus taatkan sholat, taatkan puasa, taatkan ini. Juga Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, mau menyedikitkan rizki, mau memperbanyak rizki, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah berkata raditu billahi robba, ketika itu diucapkan dari hati kita yang dalam, maka pasti akan nikmat semuanya, nggak ada yang nggak nikmat. Cuman kita kadang-kadang hanya sekedar mengucapkan raditu billahi robba di lisan kita, tidak sampai masuk ke dalam hati kita bahasa raditu billahi robba.